Jadi saya akan berbagi beberapa kesalahan yang teman-teman harus hindari dalam membuat sebuah video ataupun dalam mengembangkan sebuah video, mengembangkan sebuah channel teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Motivasi teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentunya tentang tutorial YouTube teman-teman. Tentunya tutorial untuk para youtuber pemula, karena kita mau belajar bareng-bareng, dan juga di sini kita membahas sebuah kesalahan-kesalahan yang fatal yang membuat channel kita tidak berkembang. Tentunya channel kita juga tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube teman-temannya. Jadi saya akan berbagi beberapa kesalahan yang teman-teman harus hindari dalam membuat sebuah video ataupun dalam mengembangkan sebuah video, mengembangkan sebuah channel teman-temannya. Kesalahan yang pertama mungkin teman-teman adalah kena pelanggaran copyright. Nah, tentunya di dalam pelanggaran copyright itu tentunya ada dua hal yang harus mempengaruhi dalam tersebut teman-teman. Yang pertama ada re-upload. Nah, tentunya kalau re-upload sudah jelas. Nah, tentunya kalau re-upload sudah jelas melanggar pedoman komunitas YouTube teman-temannya. Kenapa? Kalau kita misalkan re-upload sebuah video orang lain atau mencomot video orang lain, tentunya itu pun hal yang membuat teman-teman itu tidak untuk jangka panjang di dalam membuat sebuah channel. Nah, usahakan teman-teman jangan re-upload sebuah video ataupun mencomot atau memotong-potong video orang lain dan juga menguploadnya dalam video teman-teman, otomatis ditolak teman-teman. Dan yang kedua adalah teman-teman misalkan menambahkan semua elemen musik ataupun misalkan gambar-gambar hasil cuplikan dari konten orang lain. Tentunya teman-teman tidak menginginkan bahwa musik tersebut ataupun audio tersebut ataupun gambar-gambar yang ada di dalam video teman-teman ataupun menambah sebuah elemen itu ada copyright yang teman-teman tidak ketahui. Setelah diupload maka ada timbul misalkan email copyright atau kena klaim hak cipta teman-temannya. Maka teman-teman harus hindari hal-hal yang seperti itu teman-teman. Sebenarnya cara gampang sih dalam kita menambah sebuah elemen musik, misalkan video kita itu misalkan unik ataupun menarik, maka teman-teman bisa sih menambahkan di YouTube Studio karena banyak galeri musik yang ada di dalam YouTube Studio teman-teman. Saya sudah membahasnya di video kali ini teman-temannya. Oke teman-teman, kesalahan yang kedua adalah kita membuat konten yang dilarang oleh pedoman komunitas. Tentunya seperti apa sih konten yang dilarang oleh pedoman komunitas teman-teman? Yaitu seperti konten scam ataupun penipuan, tentunya juga konten kekerasan, konten sensitif, dan juga bisa konten jual beli barang ilegal, dan juga misalkan misinformasi ataupun misalkan hoax yang ada di dalam video kita teman-teman. Makanya teman-teman harus menghindari sebuah konten-konten yang dilarang oleh pedoman komunitas. Tentunya kalau sekiranya teman-teman tidak mengindahkan pedoman komunitas maka channel teman akan di-ban ataupun dihapus di dalam YouTuber teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman tidak adanya konsep di dalam video kita. Makanya teman-teman harus mengkonsepkan sebuah video sebelum kita upload teman-teman. Seperti misalkan alur ceritanya teman-teman, seperti misalkan kita mengkonsepkan narasi-narasi yang diberikan misalkan di dalam video kita, maka harus mengkonsepkan dari awal sebelum kita membuat video, dari persiapan judul, persiapan thumbnail, dan juga deskripsi dan juga tag yang ada di dalam video kita. Dan selanjutnya adalah teman-teman, kita tidak melakukan riset di dalam video kita. Nah, ini yang perlu kita harus garis besarkan teman-teman ya. Di dalam kita membuat sebuah video, kita juga harus meriset sebuah kata kunci atau misalkan istilah-istilah yang harus ada di dalam video kita. Misalkan kita bisa melihat sebuah kompetitor teman-teman ya, misalkan kompetitor yang misalkan view sudah banyak, dia bisa mengupload video di hari itu misalkan penontonnya banyak. Nah, kalau misalkan tema kita kalau misalkan channel kita setema dengan channel kompetitor kita, maka kita bisa mengamati, kita bisa meniru misalkan istilah-istilah yang ada di dalam video tersebut teman-teman. Seperti tentu juga kita melihat sebuah deskripsi yang ada di dalam deskripsi mereka, dan juga interaksi di dalam video mereka, misalnya seperti komennya apa yang membuat mereka itu kok banyak penonton atau misalkan jangan banyak komen. Nah, maka itu juga kita bisa meriset teman-teman ya. Tidak ada salah teman-teman kita dalam melihat sebuah kompetitor itu, karena apa, itu juga hal yang patut kita tiru, hal yang patut kita contoh, tapi kita harus ada modifikasi. Tidak harusnya kita juga menciplak, tidak masalah teman. Kalau kita bisa melihat istilah-istilah mereka ataupun bagaimana sih caranya video mereka itu bisa viral, video mereka bisa banyak penonton, itu yang harus kita ketahui teman-teman. Jadi tetap semangat. Kesalahan selanjutnya adalah kita tidak mengoptimasikan video kita. Nah, ini juga para youtuber pemula banyak kesalahan melakukan dalam sebuah optimasi video.
apa sih teman-teman sebenarnya optimasi itu? Optimasi mengoptimalkan teman-teman video kita agar video kita itu banyak penonton. Kita bisa mengoptimalkan teman-teman, misalnya dari segi metadata seperti thumbnail, judul, deskripsi, dan juga tag yang ada di dalam video kita teman-teman. Makanya teman-teman harus menyesuaikan thumbnail dan judul yang menarik di dalam video kalian. Misalkan kesalahan teman, misalkan dalam optimasi sebuah judul ataupun tag ataupun video ataupun thumbnail, maka misalkan dalam membuat thumbnail teman-teman tidak ada kejelasan, tidak ada greget di dalam membuat sebuah thumbnail, itu juga mempengaruhi rasio klik tayang kita teman-teman. Kenapa? Thumbnail adalah jembatan utama atau pintu utama agar rasio klik tayang itu bisa meningkat. Kalau misalnya video kita misalkan unik, bagus di dalam video tersebut, tapi thumbnail kita tidak menarik, maka no. Dan kesalahan yang selanjutnya teman-teman, menonton video kita sendiri. Nah, khususnya juga yang belum monetisasi atau sudah monetisasi, kita tidak boleh menonton video kita sendiri iming-iming kita misalkan ingin banyak penonton, teman-teman ingin menambahkan penghasilan kita, tapi kita menonton video kita sendiri. Tapi ada cara trik yang harus kita lakukan di dalam menonton sebuah video kita sendiri teman-teman. Kita bisa melihat dari YouTube dashboard kita sendiri, maka di situ teman-teman harus perhatikan seperti misalnya pertama kita buka video kita, terus kita lakukan ke editor. Di samping sebelah kanan itu kan ada teman-temannya misalkan play, maka di situ tidak akan mengandung pelanggaran di dalam YouTuber. Kenapa? Iklan itu tidak muncul di dalam penayangan tersebut teman-teman. Ataupun teman-teman bisa melakukan dengan cara apa? Tonton dengan akun lain. Misalkan kalau sekalian teman-teman ingin mengecek kembali video yang setelah kalian upload itu sudah pas atau bagus atau belum dalam mengupload sebuah video atau dalam mengoptimasi video tersebut teman-temannya. Nah teman-teman, dampaknya setelah misalkan kita melakukan beberapa hal di dalam video tersebut teman-teman, maka dampaknya adalah video kita sepi, channel kita tidak berkembang, tentunya viewers dan subscriber pun jam tayang pun akan lama teman-teman dalam mendapatkan 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Nah, jadi di dalam kesimpulan video kali ini teman-teman, coba kesalahan-kesalahan yang saya berikan di dalam pembahasan kali ini, coba teman-teman harus hindarkan. Coba kalau misalnya teman-teman belum paham, komen di kolom komentar. Dan juga misalkan teman-teman masih belum paham juga, coba ulangi video kali ini agar teman-teman paham dan juga teman-teman tidak melakukan hal yang sama di dalam video kali ini teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, tolong share sebanyak-banyaknya dan juga di subscribe. Dan juga saya ucapkan